Kabar mengejutkan datang dari presenter acara misteri, Hari Panca, yang mana di media sosial beredar sebuah video di mana dirinya sedang melakukan terapi untuk penyembuhan karena penyakit stroke yang dialaminya saat ini. Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh istri tercintanya bahwa Hari Panca sudah 3 kali mengalami stroke. Hal ini terjadi karena hipertensi yang dialaminya tidak terlalu dirasakannya. Dan karena hipertensi inilah yang menyebabkan pembuluh darah di otaknya pecah sehingga mengalami stroke. Dan saat ini, Hari Panca pun harus rutin menjalani fisioterapi agar kesehatannya terus membaik. Dan meski kini Hari Panca terus berjuang untuk sembuh, sang istri kagum dengan semangat juang dari Hari Panca yang ingin sembuh dari kondisinya saat ini. Oh iya. Jadi gini Mbak, Mas Hari ini sebetulnya sudah stroke ini yang ketiga kali ya. Yang pertama, kedua itu sebelum waktu kita menikah. Jadi yang ketiga ini yang cukup parah ini memang setelah kita menikah. Nah kondisinya sekarang masih jalan tuh masih dibantu dengan tongkat. Tapi masih lanjut terapi-terapi sih. Kalau ke dokter juga tetap rutin setiap sebulan sekali. Mungkin yang Mbak tahu kan juga dulu Mas Hari itu kan pernah kerja di TV juga ya. Dia mungkin akibat dari dampak dari dulu dia kerjanya tuh kan dari pagi ke malam, malam ke pagi. Jadi mungkin dampaknya baru sekarang terasa gitu. Jadi memang 3 tahun kebelakangan ini memang dia nggak berasa bahwa dia hipertensi gitu. Nah dampaknya itu sekarang yang terakhir ini hipertensi sampai pecah pembuluh darahnya gitu. Jadi ya mengakibatkan stroke. Sempat itu namanya operasi DSA ya untuk melihat keadaan di dalam otaknya. Sempat di DSA. Terapi kita udah berupaya banyak sekali ya. Selain dokter juga ada terapi-terapi kayak fisioterapi, lebih banyak fisioterapi, ada yang di hidro juga, di air, di berenang, ada juga yang berjalan untuk memulihkan motorik dia gitu. Banyak banget, terus alternatif juga kita coba, banyak lah sudah kita coba ke beberapa tempat. Tepatnya 1 tahun yang lalu ya sebetulnya, dan dia sempat di ICU waktu itu, sempat di ICU 1 minggu, kemudian dirawat inap beberapa hari, kemudian sudah membaik. Dokter sarannya sih ya fisioterapi untuk pemulihan gitu. Ya untuk karena dia kan kena motorik ya, jadi fisioterapi lebih kita tekankan dulu untuk saat ini gitu. Kalau Mas Hari ini memang tipe orang yang dia tuh sangat semangat, orangnya tuh kemauan buat sembuhnya tuh besar sekali gitu. Makanya kadang-kadang kalau ketemu sang fisioterapinya tuh mereka tuh kagum gitu. Maksudnya di antara beberapa pasiennya yang cukup bersemangat ya Mas Hari. Makanya progresnya cepat sekali gitu. Dari waktu ICU ya hanya berbaring, sekarang udah bisa jalan gitu. Alhamdulillah ya kalau untuk itu kebetulan saya dan suami punya perusahaan IT di bidang IT. Jadi untuk biaya-biaya terapi dari hasil usaha kita berdua gitu. Ya berasa juga ya, sangat berasa memang karena stroke ini yang kita tahu juga memang menyedot banyak dana ya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya masih terus dikasih sama Allah buat kesembuhan Mas Hari. Mohon doanya aja. Kalau fisioterapi sih awalnya itu 1 minggu 2 kali, tapi sekarang sudah mulai 1 minggu sekali, dan sekarang udah ke tahap 2 minggu 1 kali gitu. Iya 2 minggu 1 kali. Alhamdulillah sekarang udah bisa jalan ya, tapi masih dibantu dengan tongkat, masih dibantu gitu. Kalau jalan juga masih suka saya pegangin. Kombinasi ya, ada BPJS, ada dana sendiri. Kalau misal kita bisa ada BPJS kita manfaatkan ya bisa. Kalau yang tidak bisa ya pakai dana kita sendiri. Kebetulan aja tidak terekspos ya. Sebenarnya ya kita juga nggak nutupin juga ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman di TV juga kan banyak. Mas Hari itu kan banyak banget teman. Hampir semua stasiun TV dia ada teman gitu. Tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin teman-temannya juga keep lah untuk menjaga privasi gitu, mungkin itu. Banyak sekali terutama teman-teman ex dulu di Trans TV gitu, sama teman-teman kantor
udah banyak banget yang jenguk, ngajak jalan ketemuan juga udah. Tapi baru sebatas di sini dulu aja gitu ketemuannya, belum ke tempat-tempat lain. Sebenarnya waktu terapi yang di situ yang viral itu sebetulnya tuh Mas Hari udah bisa jalan sebenarnya. Nah, kondisi pakai kursi roda itu karena saya dari mobil ke tempat terapi kan juga aksesnya naik turun ada tangga atau apa. Jadi saya dorong aja supaya dia nggak kelelahan gitu. Sebenarnya sih udah bisa jalan sebetulnya. Nah, kemarin sih terapi situ alhamdulillah udah membaik ya, agak ada power lah di kaki kirinya. Tadinya kan masih lemes mungkin sekarang udah ada powernya lah. Kita masih terus upayakan ya untuk kesembuhan Mas Hari. Saya juga pengen dia bisa beraktivitas kembali dengan normal, pengen bisa mandiri juga gitu. Jadi ya kita pasti terus lah upayakan untuk fisioterapi ini. Jadi ya kedepannya pasti terus mungkin 2 minggu sekali, entah mungkin nanti kita cari pengobatan lain atau apalah, nanti kita cari-cari tahu juga gitu. Jika presenter acara misteri Hari Panca sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit stroke yang dideritanya, hal yang sama juga sedang dirasakan oleh Dorce Gamalama, yang kini kondisi kesehatannya sedang menurun karena penyakit diabetes yang dideritanya. Dorce Gamalama pun meminta pertolongan kepada mantan Presiden RI Megawati dan juga kepada Presiden Jokowi agar sekiranya dapat memberikan bantuan untuk biaya pengobatannya. Selain itu, para sahabat seperti Sule dan Nia Daniati pun turut memberikan doa agar Dorce Gamalama dapat sembuh seperti sedia kala. Jadi pas begitu tahu sakit tuh saya langsung menghubungi anaknya. Terus kata anaknya, oh Kang Sule belum boleh, katanya belum boleh ditengok. Nah kemarin baru boleh diizinin, itu pun nggak ke rumahnya, itu di yayasannya kalau nggak salah. Jadi dia itu mau jual rumah gadangnya itu udah mau ditawar sama keluarganya, Rapi kalau nggak salah ya itu. Tapi di luar itu yang terpenting saya sudah tersampaikan karena niat saya mau membantu waktu itu, ya udah ketemu sama Bunda. Posisinya ya lah, masih sakit kakinya sebetulnya. Bengkak. Jadi diabetes, yang satunya udah mulai sembuh katanya, terus yang satunya lagi bengkak. Itu sakit dia kalau misalkan jalan. Tapi masih normal, masih ngelawak, masih ke saya aja. Ini siapa ya gitu, kayak gitulah. Di luar itu ya saya nggak tahu ya. Mungkin itu juga salah satunya mungkin ya. Gitu. Makanya ya sedikit membantulah buat obat atau apa gitu. Ya semoga aja teman-teman yang lainnya juga bisa tergerak membantu Bunda Dorce. Kang, tapi ada cerita atau curhatan dari Bunda sendiri ke Akang mungkin seperti kalau curhatan mah dia mah orangnya tegar ya. Orangnya tegar, terus ya apapun yang terjadi dia menerima, ikhlas, ya hidup dan mati ya udah diserahkan sama Yang Maha Kuasa ya. Terlepas di masalah histori dianya seperti apa gitu ya kan, sama manusia juga ya kan. Kalau untuk urusan hal dalamnya kan urusan dia gitu. Kalau kita hanya sesama manusia, dia itu adalah seorang senior yang setidaknya dia memberikan inspirasi buat kita dalam hal entertain. Dia kan multi talenta gitu. Jadi ya pas begitu dikasih amplop juga dia kan malah bercanda ya kan, nggak usah lale gitu, tapi tangannya begini gitu ya, asik, orangnya masih asik, masih tegar, semangatnya bagus lah gitu. Waktu diwawancara juga dia sebetulnya sakit, Bunda udah nggak apa-apa kalau sakit di situ aja, enggak enak katanya, ada Sule sini, kita harus di luar ya kata Bunda begitu. Dan itu yang nyiapin tempat Bunda itu gitu. Jadi hebat lah gitu. Cuman kalau dari sisi fisiknya memang udah kelihatan agak kurus, terus ya beda lah gitu, beda banget. Terus ngomong juga udah mulai kurang jelas. Tapi pas begitu doa dia lancar justru gitu. Gitu. Terus dia ngasih Al-Quran ya, gitu, ngasih Al-Quran. Kan cuma ngasih ya air jam-jam sama buat bantu-bantulah gitu. Udah dia ngasih Al-Quran. Saya selama ini belum bisa menjenguk ya karena saya selalu kontakkan dengan anak angkatnya, dengan Ija. Jadi belum bisa dijenguk, sedih juga sih. Waktu terakhir sebelum dia sakit sih dia masih kirimin video, kita masih teleponan gitu. Terus setelah itu belum bisa dihubungin. Tadi saya sempat WhatsApp
ke HP-nya tapi belum dijawab. Ya tentunya mendoakan kesembuhan untuk sahabat saya Dorce. Yang jelas melihatnya saya sangat prihatin dan sangat sedih, itu aja. Belum dari awal itu belum bisa saya jenguk gitu. Jadinya saya kontekan dengan anak angkatnya aja. Belum bisa, kata saat itu belum bisa. Ya jadi ya saya ikutin aja. Ya, saya terakhir saya lihat juga ya masih dalam perawatan dokter tapi sudah di rumah. Ya sudah, yang penting beliau masih bisa berkomunikasi, masih ada yang jagain anak-anaknya gitu aja. Mungkin Bunda Dorce tuh di mata Tania itu seperti apa sih? Dia orang sahabat yang sangat baik dan sangat loyal kepada sahabatnya. Tentunya apapun bisa dia kerjakan untuk sahabatnya, dia bisa belain habis-habisan. Bahkan kalaupun dia punya sesuatu itu dia bagikan gitu loh dengan sahabat-sahabat dia. Kalau kita pergi keluar kemana dengan dia pasti yang dia pikirin sahabat-sahabatnya, dia pikirin oleh-oleh segala macam. Itu dia nggak sayang kalau dia lagi pegang uang. Oh banyak, karena saya tuh dari tahun 88 87 ya sering barengan. Bahkan sebelum itu, saya sebelum nikah pun sudah deket dengan Dorce. Tapi kan saya ulang tahun umur 21 tahun dia jadi MC-nya gitu-gitulah. Yang jelas banyak sekali kalau diceritakan panjang. Kenangan dengan beliau sungguh-sungguh sangat indah dan membahagiakan karena beliau kan orangnya lucu. Apalagi kalau perjalanan kita keluar kota atau keluar negeri. Ya perihal keadaan bagaimana kondisinya saat itu, waktu itu sedang di Pertamina. Tapi hari ini tadi saya udah kontak, mungkin saya pikir masih di sana waktu itu, ternyata sudah di rumah. Dan saya komunikasi dengan anak angkatnya yang pegang HP-nya tentunya. Ya tentunya mulai membaik dan mohon doanya aja gitu aja. Oh pasti banyak ya rekan-rekan artis yang membantu untuk mensupport kesembuhan sahabat saya. Yang jelas pasti seluruh orang yang mengenal dia pasti mensupport untuk kesembuhannya, karena beliau salah satu aset artis senior dan juga penghibur di tanah air, yang juga boleh dibilang aset negara juga, karena biar bagaimana bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Ya perihal keadaan bagaimana kondisinya saat itu, waktu itu sedang di Pertamina. Tapi hari ini tadi saya udah kontak, mungkin saya pikir masih di sana waktu itu, ternyata sudah di rumah. Dan saya komunikasi dengan anak angkatnya yang pegang HP-nya tentunya. Ya tentunya mulai membaik dan mohon doanya aja gitu aja. Oh pasti banyak ya rekan-rekan artis yang membantu untuk mensupport kesembuhan sahabat saya. Yang jelas pasti seluruh orang yang mengenal dia pasti mensupport untuk kesembuhannya, karena beliau salah satu aset artis senior dan juga penghibur di tanah air, yang juga boleh dibilang aset negara juga, karena biar bagaimana bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mohon doanya aja untuk semuanya, untuk kesembuhan Dorce. Tentunya sebagai sahabat, saya mendoakan untuk kesembuhan Dorce, biar bagaimanapun beliau adalah penghibur kita semua. Itu aja, mohon doanya untuk Dorce, untuk kesembuhannya. Amin. Terima kasih. Jika presenter Hari Panca dan juga Dorce Gamalama sedang berjuang dari penyakit yang dialaminya, kabar inspiratif datang dari pelawak Komar yang pada akhirnya kini dikabarkan sudah sembuh dari penyakit kanker usus yang dideritanya. Beberapa waktu yang lalu, publik dan netizen dikejutkan dengan kabar sakitnya pelawak Komar yang divonis mengidap kanker usus stadium 4C. Namun meskipun begitu, semangat untuk terus hidup sehat tidak pernah padam, sehingga Komar berjuang keras untuk sembuh.
Dan alhamdulillah kini kesehatan Komar sudah semakin membaik hingga dokter pun mengatakan kepadanya jika dirinya sudah bersih dari penyakit kanker usus. Rumah sakit Ciputra Hospital awalnya, sekarang dipindah ke RSUD Tangerang. Saya divonis kanker ganas di bagian usus pencernaan stadium 4C. Ini paling tinggi, jarang yang lewatnya ke sono. Tapi alhamdulillah setelah melaksanakan kemoterapi yang ke-7, saya dinyatakan bersih total dari sel kanker ganas. Alhamdulillah. Kalau di Sidul dia pernah jadi ngencangan ini Haji Komar, katanya sakit, nggak taunya kita datang sini, lagunya menjingkrak-jingkrik ya, dasar udah, alhamdulillah udah sehat. Nah jadi memang khusus saya datang ke sini, satu silaturahim, yang kedua ya ngobrol-ngobrol apa yang bisa kita lakukan. Ya elah. Ya. Dia nggak tahu, kita tahu makanan kesukaan dia apa ya. Ada iga mawarni. Ya salam. Sop iga bukan sop. Nah, padahal umur udah 60-an nih. Masih makan iga lagi. Tapi kita tahu nih paling doyan dia. Ada 62 tahun sekarang. Nggak jauh, ada juga 62 mau. Gimana Bang Haji Komar didatangi oleh Bang Haji Rano? Ini boleh Surprise. Ini luar biasa. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kedatangan tokoh nasional yang sudah tidak asing lagi, Haji Rano Karno, anggota Komisi 10 DPR RI. Ini seru. Jadi mesti jelas nih, kebetulan kan dapil abang di sini di Kabupaten Tangerang Selatan kota. Jadi sekalian kundapil, sekalian kunjungan. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Udah taruh deh. Dul. Nah, panasin dulu ya. Iya, ada panasin. Ya Allah. Bang Haji Rano Ya. gimana nih melihat kondisi Bang Haji Komar? Ada langsung kawan kita ini boleh. Enggak. Subhanallah ya. Saya bukan berarti ngikutin tapi tahu berita kan. Maka waktu saya pertama kali dengar bahwa beliau sakit, saya waktu itu agak memaksa kakak saya untuk mencari beliau. Saya jujur nggak nyangka kalau beliau ternyata tinggal di Kabupaten Tangerang. Ya gue katain di kampung gue pikir jauh gitu kan. Makanya begitu saya ya kebetulan kakak saya cari beliau ada di mana, saya mau ketemu. Ya nggak tahu beliau tinggal di sini ya, makanya saya minta waktu. Insya Allah saya mau mampir ke rumah. Jadi ya hari ini saya datang ke sini lah. Gitu. Tapi Bang Haji Rano sama Bang Komar kedekatannya seperti apa? Ya tentu sebagai seniman kedekatan nggak perlu tiap hari ketemu, tapi naluri seni akan bicara gitu kan. Kalau dihitung produksi memang nggak banyak, tapi kebetulan Bang Komar ini pernah juga main di sinetron Karnos Film. Itu apa? Ambulan gawat dulu ya, sama Geng Ijo kan. Iya, Geng Ijo. Jadi beliau main sama kita juga, dan juga di Sidul dia pernah main. Jadi engkongnya Sidul gitu loh. Jadi ya apa ya? Ya itulah saya bilang. Kalau secara ya karena kita sama-sama seniman ya, kita hadir di tengah-tengah itu gitu. Jadi kita datang sini nggak pakai warna kita adalah seni dan budaya. Dadakan. Surprise ya kita. Awal beliau telepon apa? Telepon nih. Aji itu sakit. Iya, tapi insya Allah dari sekarang masa pemulihan. Cuma karena kegiatan yang begitu padat sebagai anggota dewan, saya bisa maklum, dan hari ini alhamdulillah sehat. Amin. Dengan dikawal dengan tim. Aduh, Standar SOP-nya kan begitu. Kalau anggota dewan dia mesti dikawal nih kan. Makasih Bang Haji. sama-sama. Ya. Tahu. Saya ya maaf kebetulan kan dia di RSUD Tangerang. Maaf bukan berarti gampang, tapi mudah saya lacak. Kebetulan kan dulu saya pernah di sini gitu kan. Ya teman banyak di rumah sakit, saya tanya. Kebetulan dulu juga salah satu direktur rumah sakit juga saya kenal. Saya tanya bagaimana. Saya klarifikasi dulu. Dulu beliau gubernur di sini, gila nggak? Dia kampanye lagi. Gubernur Provinsi Banten. Enggak, waktu saya dengar beliau masuk di rumah sakit RSUD Tangerang, kaget saya. Maaf loh,
Kok di sini? Oh di situ gitu. Saya tahu kan beliau kena CA. Nggak taunya luar biasa. Udah rupanya rumah sakit umum daerah juga sudah siap gitu. Dan alhamdulillah beliau sehat. Mudah-mudahan juga ya mungkin 90% bersih ya. Insya Allah. Kalau ngelihat begini sih, tapi saya setuju ya. Yang bisa menghilangkan penyakit itu adalah pikiran. Saya sepakat. Artinya gini loh, saya juga akan senja. Umur saya udah 61. Pasti akan merasakan sakit. Tapi yang bisa melawan itu ya, ternyata tadi mindset itu. Saya sepakat. Membangun paradigma, pola pikir yang mengarah pada sehat. Karena saya punya pemikiran dan paradigma yang saya bangun adalah ini bukan peristiwa Rabbaniyah, tapi peristiwa Kauniyah, peristiwa yang disebabkan oleh sebab akibat, bukan peristiwa Rabbaniyah maunya Tuhan. Jadi Allah sudah berikan semuanya pada kita. Saya merasa Allah sudah berikan semuanya pada saya. Akal, budi, daya, cipta rasa, multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Jadi sekarang saya yang mengatasi ketika maksimal usaha. Dok, jadi kamu yang anggota DPR. Dok, sehat kamu. Jadi upaya kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang duniamu. Atur, kau yang menentukan. Jadi terlalu kecil. Allah ikut campur soal kanker ganas Haji Komar. Terlalu kecil. Allah ikut campur soal depositonya Rano Karno. Enggak gitu. Jadi gini, saya punya sahabat juga. Agak mirip sama dia nih. Walaupun dia sudah pergi, tapi melihat perjalanan sakitnya, yaitu Mas Pepeng. Ini Luar biasa. Iya. Nah ini saya ketemuin lagi, waduh, ini bener nih, Pepeng juga begitu. Saya sangat tahu Pepeng itu sakit. Berapa puluh tahun dia ini loh. Tapi dia bisa mengobatin orang sakit, bayangin. Jadi Mas Pepeng itu bisa memberikan konsultasi kepada orang yang bertanya tentang sakitnya. Itu yang luar biasa. Nah ini saya ketemu lagi nih. Ya. Saya belajar lagi sama dia nih. Iya. Kalau